Sejatinya hidup adalah serangkaian pelajaran yang harus kita jalani untuk dipahami. Siapa yang beruntung dalam kehidupan ini adalah mereka yang bisa melewati setiap peristiwa dalam kehidupannya, bisa menangkap setiap pesan yang disampaikan semesta padanya, sehingga pesan-pesan itu bisa mengubah dirinya dari hari ke hari secara dinamis menjadi lebih baik. Kita tidak usah menjadi lebih baik dari orang lain. Yang paling penting hari ini keadaan kita lebih baik dari hari kemarin. Dan kita tidak usah membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena diri kita adalah makhluk yang unik, berbeda. Oleh karena itu kita tidak usah menjadi orang lain. Orang yang sukses dan beruntung adalah mereka yang telah berhasil menjadi dirinya sendiri. Para sahabat, kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka kita pun akan disia-siakan oleh waktu. Kalau kita mau berubah, berubahlah saat ini, mumpung kita masih punya waktu. Karena akan tiba saatnya suatu saat nanti, di mana kita ingin berubah, tetapi waktu sudah tidak bersama dengan kita lagi. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini kita masih memiliki waktu yang sangat penting. Dan hari ini kita pun bisa bersama dengan orang-orang yang penting. Dan kita bersyukur malam ini kita melakukan tindakan yang penting. Malam ini kita akan berbicara sebuah judul yang sangat sederhana yang melintas di pikiran saya beberapa waktu yang lalu. Baru memulai belajar, akhir kehidupan sudah di depan mata. Baru memulai belajar, akhir kehidupan sudah di depan mata. Kalau kita belajar dari Quran surat Al-Baqarah itu bicara tentang sapi betina. Sapi betina itu simbolisasi dari tubuh manusia. Makanya kalau di Quran ada kata-kata betina biasanya mengarah kepada urusan jasmani. Kalau ada kata-kata laki-laki biasanya mengarah kepada urusan ruhani. Jadi sapi betina bukan sapi jantan, itu cerita tentang bagaimana kita memberdayakan tubuh sehingga tubuh yang diciptakan oleh Allah dipakai oleh kita sesuai dengan rencana Allah. Banyak orang yang tidak paham, bahkan lupa bertanya kepada Allah Sang Pencipta, bahwa sebetulnya Allah menciptakan tubuh kita bukanlah untuk kesenangan kita, tapi Allah menciptakan tubuh kita semata-mata untuk kesenangan Allah sendiri. Dalam Quran surat Ali Imran, Allah menyatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah Al-Musawwir, arsitek yang agung, yang telah menciptakan tubuh manusia dalam rahim ibunya sebagaimana yang dia rencanakan. Jadi tidak mungkin Allah sang arsitek agung membuat sesuatu tanpa rencana. Allah menciptakan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan rencana. Kenapa jari-jari kita tidak diciptakan sama panjang? Kenapa jari-jari kita tidak diciptakan jaraknya sama? Kenapa mata kita diletakkan di sini? Kenapa telinga kita diletakkan di sini? Semua penuh dengan rencana. Beruntunglah mereka-mereka yang telah mengerti rahasia semesta tentang tubuhnya. Makanya tubuh adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Dan siapa yang sudah berhasil membaca rahasia tubuhnya, sehingga dia bisa menggunakan tubuhnya untuk kesenangan Allah, itulah orang yang paling beruntung. Dalam Quran surat Al-Baqarah, dijelaskan bahwa proses belajar spiritual itu sebaiknya di umur pertengahan. Tidak terlalu muda, tetapi juga tidak terlalu tua. Kalau terlalu muda tentu saja ya belum cukup dewasa untuk bisa menerima ilmu-ilmu khusus yang untuk meningkatkan kesadaran. Tapi kalau terlalu tua tentu saja ya waktu belajarnya menjadi sangat pendek. Di kelas spiritual ya sebagaimana yang sering saya lakukan dan itu menjadi pengalaman saya mengajar, rata-rata kebanyakan manusia baru menyadari tentang perjalanan hidupnya justru di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya. Jadi baru mulai belajar, sementara akhir kehidupan sudah di depan mata. Saya sering berbicara kepada komunitas saya, terutama orang-orang yang baru belajar spiritual ketika sudah pensiun,
baru belajar spiritual ketika sudah sakit, baru belajar spiritual ketika sudah tidak punya apa-apa lagi, baru belajar spiritual ketika tubuh sudah lemah. Saya bilang, kalian menyisakan waktu buat Allah, ya, hanya waktu sisa. Sementara waktu emasmu sama sekali tidak pernah memperhatikan untuk Allah, untuk jiwamu, untuk ruhanimu. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Oleh karena itu, ya, banyak sekali yang baru mulai belajar sementara akhir kehidupan sudah di depan mata. Padahal sebetulnya, ya, kita ini diberikan waktu yang sama 24 jam. Dan setiap orang pasti memiliki waktu. Orang miskin yang tidak punya apa-apa pasti punya waktu. Tidak ada satu orang pun di semesta ini yang tidak diberi waktu. Dan semua kita pasti diberi waktu. Kalau kita mengatakan kita tidak punya apa-apa, sebetulnya itu bohong. Karena kita punya sesuatu yang berharga, yaitu waktu. Cuman karena kita abai terhadap waktu, maka waktu terkadang dibiarkan sia-sia begitu saja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita semua untuk lebih banyak menafakuri soal waktu. Saya akan memulai kajian kita malam ini ya dengan menampilkan sebuah ayat yang sangat sederhana, dan mohon izin saya mau share screen dulu. Ya, ayat ini sangat sederhana dan ayat ini tentu saja sudah kita kenal. Ayat ini berbunyi demi waktu. Wal ashri, demi waktu. Ya, apa sih sesungguhnya waktu itu? Kalau di Quran ada kata-kata demi, ya, demi bintang, demi matahari, demi bulan, banyak sekali demi. Dan setiap kata demi biasanya itu adalah sumpah. Jadi sebetulnya demi waktu itu sumpah. Apa sesungguhnya waktu itu? Ya, waktu itu ya sedang menceritakan tentang beliau sendiri. Jadi demi waktu ya demi dia, demi Allah sebetulnya. Demi waktu. Lalu di ayat yang kedua, ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Jadi rugi itu kan artinya berbuat banyak tetapi tidak ada hasilnya. Kata-kata rugi hanya boleh diucapkan oleh orang yang berbuat. Orang yang tidak berbuat tentu saja tidak boleh mengatakan kata rugi. Jadi rugi itu bukan untuk yang tidak berbuat. Kalau yang tidak berbuat tidak usah dibicarakan lagi. Kalau tidak berbuat ya pasti rugi. Kata-kata rugi itu sebetulnya jelas untuk yang berbuat tetapi tidak ada hasilnya. Jadi kalau ada orang ya sudah mencoba berbisnis dan kemudian ya dia collab bisnisnya, maka biasanya dia cerita pada orang lain, wah saya rugi. Rugi itu hanya bisa dikatakan oleh mereka yang berbuat. Yang tidak berbuat apa-apa tidak ada haknya untuk mengatakan rugi. Jadi mari kita renungkan ayat ini. Innal insan, sesungguhnya manusia benar-benar rugi atau ada dalam kerugian. Manusia yang mana yang rugi itu? Tentu saja manusia yang sibuk tetapi ya kesibukannya itu tidak memiliki nilai apa-apa. Yang tidak sibuk, tidak berbuat apa-apa, tidak punya hak untuk mengatakan rugi. Orang yang tidak pernah jualan beras tidak akan cerita kepada orang lain kalau dia rugi jualan beras. Tetapi orang yang pernah jualan beras dan kemudian tidak balik modal, ya boro-boro untung, maka dia akan mengatakan pada orang lain, saya rugi jualan beras. Jadi rugi hanya untuk orang-orang yang berbuat. Jadi sekali lagi mari kita perhatikan kata rugi. Rugi bukanlah untuk mereka yang tidak berbuat. Yang tidak berbuat jelas tidak dapat apa-apa. Tapi rugi itu untuk mereka yang berbuat, tetapi ya perbuatannya tentu saja tidak ada hasilnya. Sambil contoh yang sederhana saja, ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 ada kata-kata begini. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu mereka yang suka menipu Allah. Wa huwa khadihum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya malas. Yura'unanas, dia juga suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya ria. Dan yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya ya tidak ingat apa-apa. Bahkan dalam Quran dikatakan qalila, jadi ingat Allahnya sedikit sekali. Jadi kata rugi di sini jelas bukan untuk orang yang tidak sholat, tetapi untuk orang yang sholat. Ya, orang yang sholat saja, ketika dia sholat itu yang pertama malas, yang kedua ria,
yang ketiga tidak bisa mengingat Allah ya sama sekali, atau ingat Allahnya sedikit sekali, maka Quran mengatakan dia termasuk kategori orang munafik. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 145 dikatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minanar. Dan tempatnya orang munafik itu tidak ada lagi kecuali neraka. Dan saya sering jelaskan bahwa neraka itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya jangan heran, banyak orang yang sholat tapi tetap tersinggungan. Banyak orang yang sholat tetapi tetap gampang marah. Banyak orang yang sholat tetap saja tidak sabaran. Banyak orang yang sholat tapi tetap saja ya sering menjatuhkan orang lain. Banyak orang yang sholat tapi tetap saja mendendam pada orang lain. Banyak orang yang sholat tapi tetap saja membenci pada orang lain. Inilah yang disebut dengan kategori rugi. Sudah melakukan tetapi tidak ada hasilnya. Jadi sekali lagi ya Allah mengatakan di ayat ini sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tetapi ayat ini ya ada pengecualian. Di ayat yang ketiganya, yaitu ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiganya, nah ini ya, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haq, dan senantiasa saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi ada 4 ya yang tidak rugi. 1 orang yang beriman, 2 yang mengerjakan amal soleh, yang ketiga yang saling mewasiati dalam kebenaran, yang keempat yang saling mewasiati dalam kesabaran. Jadi cuma 4 yang tidak akan rugi. Nah tentu saja secara ilmiah kita bisa membuktikan bahwa orang-orang yang 4 kategori ini insya Allah tidak akan rugi. Kenapa? Ya asal kita tahu. Ya, siapa orang yang beriman? Siapa orang yang mengerjakan amal soleh? Apa sesungguhnya amal soleh itu? Karena selama ini ya kita sering sekali mengatakan iman, tetapi kita juga tidak tahu apa sesungguhnya iman. Jadi kita akan rugi manakala kita tidak tahu. Sehingga kita akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu, tetapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Makanya beruntunglah orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maka dia akan menjadi orang yang tahu, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Jadi sebetulnya puncaknya ilmu, puncaknya kebijaksanaan itu sebetulnya tahu kalau kita tidak tahu. Makanya hanya orang-orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya itulah orang-orang yang bisa ditolong. Orang-orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sok tahu apalagi, ya tidak mau tahu, kalau diberitahu tidak mau tahu, maka dia sulit untuk ditolong. Makanya kalau kita ingin ditolong, ya tempatkan diri kita sebagai orang yang layak untuk ditolong. Dan satu-satunya orang yang layak untuk ditolong adalah mereka yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itulah puncaknya kebijaksanaan. Para sahabat, kita sering sekali mengatakan kata iman. Apa sih sesungguhnya iman itu? Kalau saya tanya kebanyakan orang, dia mengatakan iman itu adalah percaya. Ya, gitu. Padahal Nabi Muhammad sudah menyampaikan al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu yang pertama ya pembenaran oleh qalbu. Jadi yang pertama ada kata-kata pembenaran, yang kedua adalah qalbu. Jadi ada 2 unsur di situ, pembenaran dan qalbu. Bagaimana qalbu bisa terlibat dalam pembenaran? Kemudian yang kedua kata Nabi ya, al iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi lisan ya, lisan itu adalah corong dari qalbu. Perbuatan juga corong dari qalbu. Jadi sebetulnya lisan kita dan tindakan kita cerminan dari qalbu kita. Jadi qalbu kita ya, kalau qalbu kita masih tertutup, maka yang keluar dari lisan kita tentu saja ya hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang merugikan semesta, hal-hal yang mengotori semesta, ya. Tindakan juga yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang tidak produktif. Tetapi orang yang sudah terbuka mata kalbunya, yang sudah mencapai kesadaran, tentu saja yang keluar dari mulutnya dan yang keluar yang apa itu yang mewujud dalam tindakannya adalah tindakan-tindakan damai dan mendamaikan. Makanya di dalam Quran itu kan dikatakan ciri orang-orang yang sudah mencapai kesadaran itu tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Tidak ada yang dia lakukan kecuali tindakan yang damai dan mendamaikan.
Itulah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada konflik dengan dirinya sendiri. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sudah terbuka mata kalbunya sehingga dia bisa membenarkan dengan mata kalbunya apa yang harus dibenarkan. Oleh karena itu maka iman tidak bisa ya dibatasi sebatas percaya. Nabi Musa ya ketika ingin ya diakui sebagai orang yang beriman, melakukan sebuah upaya yang sangat luar biasa yang diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Dan saat itu kemudian Nabi Musa mengalami sebuah pengalaman spiritual ya ketika Allah ya bertajali di dalam kolbunya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa, saat itu ya Musa mengalami fana. Maka dalam Quran dikatakan Musa itu kemudian jatuh pingsan. Dan gunungnya juga hancur luluh. Artinya apa? Puncak kesadarannya itu luluh lantah. Artinya apa? Saat itu dia mengalami fana billah. Dan ketika dia mengalami fana billah, ketika Allah bertajali di dalam puncak kesadarannya, lalu Musa berteriak kepada Allah mengatakan, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan inilah awal aku beriman. Jadi seorang Musa mengawali iman itu mengalami sebuah peristiwa, yaitu pengalaman spiritual yang dialami oleh kolbunya. Nah, pada saat itu mengalami keterbukaan kolbu, sehingga keterbukaan kolbu mengantarkan Musa membenarkan sesuatu. Nah, itulah iman. Makanya banyak sekali ya orang yang kemudian ya puas dengan mengaku sebagai orang yang beriman. Padahal dia bukan orang yang beriman sesungguhnya. Makanya kalau di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, pada sesungguhnya dia bukanlah orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu sesungguhnya hanya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Nah, orang yang tidak sadar, orang yang pingsan, orang yang tidak bisa mencapai kesadaran adalah orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tetapi seakan-akan dia menilai sebagai orang yang tahu. Kemana-mana dia bicara sepertinya dia tahu. Padahal dia tidak tahu. Karena tahu tidak bisa dengan membaca kitab, tahu tidak bisa dengan membaca buku, tahu itu harus mengalami sendiri. Di mana pengalaman itu terjadi? Tentu saja seperti yang dialami Nabi Ibrahim, seperti yang dialami Nabi Musa, seperti yang dialami Nabi Yunus, seperti yang dialami Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain, dan mereka itu mencapai iman tertinggi justru saat mereka mengalami sebuah pengalaman spiritual dalam kolbunya. Disitulah kita pentingnya ya bergaul dengan orang yang tahu. Makanya orang yang tahu, orang yang cerdas dalam bahasa Quran disebut mursyid. Jadi mursyid itu kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya orang yang cerdas dan bisa mencerdaskan disebutnya mursyid. Nah, dalam bahasa lain sering disebut dengan guru. Itulah pentingnya kita berguru kepada orang yang tahu. Jangan berguru kepada orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tetapi seakan-akan dia menempatkan diri sebagai orang yang tahu. Terkadang ya membungkus dirinya dengan berbagai macam atribut untuk menyembunyikan ketidaktahuan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, jadi ya ada pengecualian. Semua manusia itu rugi, kecuali satu orang yang beriman. Nah, saya beri contoh ya, bukti ilmiahnya. Tadi kan dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang sholat. Tetapi sholatnya satu, ya, malas. Kenapa dia malas? Karena dia tidak merasakan apa-apa. Antara sholat dan tidak sholat, dia tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Karena dia sholat dalam keadaan gelap batinnya. Dia sholat dalam keadaan tertutup mata kolbunya. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan dia sholat, tetapi ingat Allahnya sedikit. Kenapa ingat Allahnya sedikit? Bukankah syarat sahnya ingat itu harus tahu yang diingat? Dan kenapa dia tidak tahu, tidak ingat kepada Allah? Karena dia belum tahu kepada Allah. Kenapa dia belum tahu kepada Allah? Karena dia belum terbuka mata kalbunya, belum tasdikun bil qalbi. Makanya ketika kita tidak punya modal iman, apapun yang dilakukan menjadi rugi. Itulah pentingnya iman menjadi landasan awal. Kemudian yang kedua, wa amilus solihah. Apa sih sesungguhnya amal soleh itu? Nah, kalau kita berbicara amal soleh, itu sangat spesifik dalam Al-Quran. Mari kita tunjukkan ya, dalam Al-Quran tentang amal soleh. Saya akan tutup dulu screen yang ini, supaya kita ngajinya pakai Quran ya, pakai Quran. Baik, supaya semuanya jelas ya, tidak ada persepsi dari saya. Baik, saya akan buka beberapa ayat. Jadi yang pertama tadi saya tunjukkan dulu ya, Quran surat An-Nisa tadi yang sudah saya bacakan ya, tentang orang yang rugi ya, yaitu dia itu sholat, tetapi tidak ada hasilnya ya dari sholatnya. Ini Quran surat
apa itu? Surat An-Nisa ayat 142. Karena tadi saya belum menunjukkannya, mohon maaf ya. Oke, saya tunjukkan sekarang ayatnya. Baik, kita fokus ke sini ya. Silahkan lihat di screen masing-masing ya. Innal munafikin, sesungguhnya orang munafik, yukhadi'unallah, ya, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa iza, dan ketika qamu berdiri ila sholah, untuk sholat, ya qamu kusala. Kusala keselan, malas ya. Jadi sebetulnya dia itu tidak mau sholat. Kalaupun dia sholat semata-mata karena ingin surga atau takut neraka. Itulah orang-orang yang sholat yang bermuatan. Maka disebut dalam ayat ini yura'unan nas. Ria itu artinya bermuatan. Makanya ada dua jenis ria. Yang pertama ria nifak, yang kedua ria adat. Ria nifak melakukan sesuatu karena bermuatan. Ria adat melakukan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak bisa mengingat Allah kecuali sedikit. Kenapa dia tidak bisa mengingat Allah? Ya karena dia tidak tahu kepada Allah. Kenapa dia tidak tahu kepada Allah? Karena dia masih tertutup penglihatan kolbunya kepada Allah. Nah, itulah pentingnya iman. Ini menegaskan kenapa di dalam Quran surat Al-Asr tadi itu bahwa orang yang beriman itu tidak akan rugi. Sebaliknya orang yang tidak beriman akan rugi. Karena apapun yang dilakukan tidak ada hasilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amilus solihah. Kita cari di Quran kata amal soleh. Ya, saya akan tunjukkan salah satu ayat saja dalam Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ya, ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-110. Baik, saya tunjukkan fakta-faktanya, saya tunjukkan bukti-buktinya supaya ngaji kita ya berbasis dalil. Nah, selain itu juga kita harus menggunakan akal pikiran yang sehat ya, supaya menangkap sesuatu bisa dengan jernih. Nah, kita lihat ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Disinilah kata-kata amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Terjemahnya sederhana. Barang siapa yang berharap yarju, yarju itu berharap, liko itu jumpa, robbihi kepada Tuhannya, falyamal amalan solihan. Jadi barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah tindakan yang dapat mengantarkan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Jelas sekali ya ayat ini ya, tidak bisa apa itu? Tidak bisa ditakwil yang lain. Makanya amal soleh itu sebetulnya adalah laku atau tindakan yang dapat mengantarkan seseorang untuk bisa mengetahui jati dirinya. Makanya orang yang sudah tahu jati dirinya, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak akan terjebak dalam kerugian. Itu adalah bukti yang kedua. Kemudian ya kita kembali lagi kepada ayat yang kepada apa itu screen saya yang tadi ya, bukti yang ketiga. Jadi di sini dikatakan di dalam ayat ini kan, jadi yang tidak akan rugi itu yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah yang mengerjakan amal soleh. Orang yang mengerjakan amal soleh adalah yang melakukan tindakan, dan tindakan itu mengantarkan dia pada perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq. Yang senantiasa saling berwasiat dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling berwasiat dalam kesabaran. Hanya 4 kelompok manusia yang tidak akan pernah rugi. Jadi oleh karena itu, ya, kalau kita mau belajar, maka jangan belajar di sisa usia. Bagus kalau anak-anak kita diarahkan untuk belajar itu, terutama belajar meniti ke dalam diri di usia-usia produktif, ya, di usia produktif. Usia belasan ya, seharusnya. Banyak sekali orang baru sadar ya, belajar ya tentang spiritual justru di akhir perjalanan kehidupannya. Biasanya setelah bangkrut, jatuh sakit, ya baru ya dipaksa oleh semesta untuk sadar, baru dia sadar karena dipaksa oleh semesta. Sayang sekali yang semacam itu ya, ketika dia mau mulai belajar, maka ya akhir kehidupan sudah di depan mata. Itu yang saya maksud dengan judul yang kita bicarakan saat ini. Oleh karena itu, maka saya ingin berbicara sedikit ya tentang waktu. Karena yang paling berharga itu cuma 2 dalam hidup. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua adalah waktu. Jadi oleh karena itu maka jangan menyia-nyiakan waktu. Dan jagalah kesehatan dengan baik. Jadi ya waktu dan kesehatan ini adalah sesuatu yang paling berharga. Sampai Nabi itu berpesan, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu, dan jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Itu yang dipesankan oleh Nabi ya, dari yang 5 itu, 2 salah satunya adalah, 2 diantaranya adalah kesehatan dan waktu. Karena waktu itu telah mengajarkan banyak hal tentang sebuah perjalanan hidup.
Waktu juga mengajarkan kebijaksanaan. Waktu mengajarkan pengalaman. Waktu juga mengajarkan sebuah kisah kehidupan dan mengajarkan pentingnya tentang bagaimana kita bisa merancang masa depan dengan berfokus pada saat ini. Waktu tidak akan bisa terulang kembali. Maka dari itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada saat ini. Suatu hari ya kita akan berharap ya untuk bisa memutar kembali waktu yang telah berlalu. Nah, daripada kita memikirkan itu, lebih baik ya sudah, ya jangan buang waktu sekarang. Banyak orang pada titik tertentu ingin memutar waktu ke belakang, ya. Daripada kita memikirkan tentang bagaimana cara memutar waktu, lebih bagus kita memikirkan bagaimana waktu saat ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena yang menentukan masa depan kita adalah apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu saya sering mengajarkan, marilah kita berfokus di sini, saat ini, sekarang. Itulah the power of now. Karena kekuatan tentang saat ini sangat luar biasa. Waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, namun sesuatu yang kita gunakan paling buruk. Semua orang menginginkan waktu, tetapi ketika dia memiliki waktu, terkadang dia menggunakan waktu itu dengan buruk. Para sahabat ya, saat ini ya sama seperti saat-saat yang lain merupakan waktu yang berharga. Jika kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada, maka kita akan melakukannya. Makanya saya sering mengatakan, kalau ditanya kapan saat yang paling penting adalah sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, di saat yang penting tentu saja melakukan tindakan penting pada orang penting. Dan siapa orang penting? Semua orang yang sedang menghidupi hidup bersama kita saat ini. Setiap orang ya semua sama ya, kita memiliki waktu yang sama 24 jam dalam satu hari. Kesuksesan ditentukan oleh seberapa baiknya kita memanfaatkan waktu. Jadi saya mengatakan tadi, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak punya apa-apa, bohong itu. Tidak ada orang yang tidak punya waktu. Semua orang sebenarnya punya waktu. Bahkan setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam. Loh kenapa nasib setiap orang berbeda? Itu karena di situ ya. Ketika orang lain tidur, dia masih bangun. Ketika orang lain masih tidur, dia sudah bangun. Pasti akan berbeda nasibnya. Ya, waktu yang kita gunakan untuk belajar tak akan sia-sia. Semua akan terbayar dengan hasil yang akan kita terima. Jadi ya setiap orang yang memanfaatkan waktu untuk belajar, yang saya maksud bukan hanya belajar di sekolah, yang paling penting adalah belajar di sekolah yang sebenarnya, yaitu sekolah kehidupan. Karena di sekolah kehidupan ini begitu banyak pelajaran yang harus kita renungkan. Setiap peristiwa dalam kehidupan itu ada pesan cintanya bagi kita. Ya, rasa pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Seseorang bisa memperoleh 1 minggu yang berharga dalam waktu 1 tahun. Atau memperoleh 1 tahun yang berharga dalam waktu 1 minggu. Tergantung kita sendiri bagaimana memanfaatkan waktu. Ya, ketika kita, ya, kamu tidak akan membuang-buang waktu jika kamu menggunakannya secara bijak. Sesibuk apapun kamu, luangkan waktu untuk membuat orang lain merasa dihargai. Jangan buang waktumu untuk meratapi kesedihan. Waktu ya lebih berharga ketimbang sibuk mengurusi hidup orang lain. Saat ini ya sama seperti saat-saat yang lain merupakan waktu yang berharga. Jika kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada, maka kita akan melakukan yang terbaik. Hidup ini bukan diatur oleh waktu, melainkan kitalah yang harus disiplin dalam membagi waktu. Jadi sebetulnya bagi orang yang tahu bagaimana cara membagi waktu, tidak ada yang disebut dengan sibuk. Orang yang mengatakan sibuk sebenarnya karena dia tidak punya manajemen waktu. Ya, jangan pernah menyia-nyiakan waktu karena yang sudah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Semua yang ada di dunia ini dapat dibeli dengan uang, akan tetapi tidak berlaku untuk waktu. Itulah sedikit ya kata-kata bijak tentang waktu. Oleh karena itu maka saya mundur ke belakang ya. Sebetulnya apakah hidup itu sebenarnya? Hidup itu sesungguhnya adalah serangkaian pelajaran yang harus dijalani untuk dipahami. Jadi sebetulnya ya semua rangkaian peristiwa dalam hidup ini adalah pelajaran untuk dijalani agar kita bisa paham dengan semua itu. Makanya orang-orang bijak tidak pernah protes kepada Allah, mengapa ini terjadi? Mereka mengajukan satu pertanyaan kepada Allah, ya Allah, ya, pesan apa yang hendak Kau sampaikan lewat peristiwa ini? Jadi cara orang bijak bertanya berbeda tentu saja dengan kebanyakan orang rata-rata. Kebanyakan orang kalau mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam hidupnya, pasti bertanya, ya Allah, mengapa ini terjadi padaku? Tapi orang yang paham, ya, dia akan mengatakan, ya Allah, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku? Para sahabatku, setiap peristiwa dalam hidup mengandung pesan cinta dari semesta. Tugas kita sebetulnya adalah mengambil pesan cinta itu.
Hanya mereka yang dapat memahami pesan cinta kehidupan yang beruntung. Dan mereka yang tidak mengambil pesan cinta dari kehidupan, menyia-nyiakan setiap peristiwa berlalu begitu saja, itulah mereka yang merugi. Jadi kembali lagi kepada topik kita bahwa ya banyak sekali manusia yang baru memulai belajar, ya akhir kehidupan sudah di depan mata. Biasanya saya mendapati di kelas spiritual orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak berdaya lagi, bahkan sudah sakit-sakitan, baru memulai belajar. Tentu saja terlambat, ya lebih bagus daripada tidak sama sekali. Tapi masa iya ya untuk belajar? Ya di sekolah kehidupan ini kita hanya menyediakan waktu sisa yang tersedia. Sebaiknya lakukan proses belajar itu pada saat kita punya waktu luang, pada saat kita masih dalam keadaan sehat. Barangkali itu sebagai prolog dari saya. Saya senang sekali kalau malam ini kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi dari ya materi yang saya sampaikan di prolog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau para sahabat mau sharing atau bertanya ya tentang topik kita malam ini, saya senang sekali. Silakan ada Uda Japri di Tanah Datar, silakan. Apa yang mau di-sharingkan, silakan. Udah. Terima kasih, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, Ayah. Kelanjutan dari ayat surat An-Nisa 142 tadi, ya. Ada di surat 143, orang-orang yang disesatkan Allah. Bagaimana itu definisinya, Ayah? Oke. Baik ya, kita baca sama-sama ya ayatnya ya. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan contoh tadi ya. Mengapa mohon maaf. Mengapa ya saya menekankan kata rugi tadi. Jadi sekali lagi mari kita sepakati bahwa rugi bukanlah untuk yang tidak berbuat ya, tapi rugi itu untuk yang berbuat tetapi tidak ada hasilnya. Oke ya, kita sepakat dulu ya. Karena kita tidak pernah mengatakan orang yang tidak berbuat rugi. Kalau orang yang tidak berbuat ya nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang berbuat tetapi tidak dapat apa-apa itu yang namanya rugi. Kita tidak mau dalam hidup ini termasuk orang yang sibuk, banyak melakukan sesuatu tapi rugi. Salah satunya di Quran dikatakan bahwa orang yang munafik itu adalah orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Jadi kalau orang yang sholat aja bisa berkategori munafik, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Itu tidak usah dibicarakan lagi. Nah, kita buka dulu ayatnya ya, udah. Kita kembali lagi pada Quran surat An-Nisa tadi yang saya bacakan ya. Quran surat An-Nisa ayat 142. Mungkin ayat ini sering terlewat oleh kita ya membacanya. Jadi oleh karena itu maka malam ini saya tertarik untuk menjadikan ayat ini sebagai contoh bagi kita semua supaya kita sadar ya. Makanya saya memberikan workshopnya sholat khusyuk ya. Banyak yang sudah belajar sholat khusyuk dengan saya baru merasakan betapa nikmatnya sholat. Bahkan sholat itu bisa ya mohon maaf ya, air mata tidak berhenti mengalir karena merasakan sebuah rasa, merasakan sebuah kenikmatan, bahkan kerinduan untuk melakukannya. Jadi ini yang ayat 142 sudah selesai ya udah. Kita lihat ayat 143 sebagaimana pertanyaan udah tadi ya. Mereka dalam keraguan-raguan ya antara yang demikian. Ini antara iman dan kafir ya. Ini terjemahan saja ya. Nah, tidak masuk kepada golongan ini ya dan tidak pula kepada golongan itu, maka sekali-kali tidak akan mendapat jalan ya baginya. Jadi ayat ini kan sebenarnya menceritakan bahwa ya untuk mencapai kebenaran itu udah tidak bisa antara ya dan tidak. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kan gitu. Nah, banyak orang ya berdiri di antara ya dan tidak, ya. Berdiri di antara ya dan tidak. Maka dikatakan ini yang disebut dengan dalam keraguan-raguan. Makanya banyak sekali orang yang saya tanya, sholat kamu diterima nggak oleh Allah? Banyak yang jawab, ya terserah Allah. Harusnya kan tidak begitu. Sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, ya terserah kamu. Makanya Ibnu Athar dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak usah tanya Allah. Tanya saja kepada dirimu, perubahan apa yang terjadi setelah sholat. Karena kita yang paling tahu diri kita. Makanya Ibnu Athar dalam kitab Al-Hikam memberikan indikasi, bagaimana kita bisa mengukur sholat kita diterima atau tidak. Ibnu Athar mengatakan, tanya saja perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Kalau tidak ada perubahan apa-apa, ya, yang pemarah tetap pemarah, ya, yang gampang tersinggung tetap tersinggung, ya,
Yang baperan tetap baperan, yang pembenci tetap pembenci, yang sulit memaafkan tetap sulit memaafkan. Itu kan artinya sholat sebagai instrumen yang harus mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar itu tidak berhasil. Nah, jadi ayat ini mengatakan ya mudab dabi baina zalik. Ini yang dikatakan mudab dabi itu udah adalah mereka ini adalah berdiri di antara ya dan tidak. Jadi ya tidak juga tidak. Jadi mereka ini ya dan tidak. Itu yang disebut dengan orang abu-abu. Ya, orang abu-abu. Makanya kebenaran itu tidak boleh abu-abu. Tidak boleh berdiri di antara ya dan tidak. Makanya kan sekarang ini kita sudah memasuki abad digital. Kita memasuki yang disebut dengan biner. Biner itu cuma satu udah. Kalau nggak nol ya satu. Ini HP saya tidak bisa setengah hidup. Hidup atau mati. Kalau hidup, ya kalau mati, mati. Tidak bisa antara setengah hidup atau setengah mati. Makanya dalam bahasa elektronik disebut dengan biner. Itu yang disebut dengan bahasa digital. Yang kemudian ya dinarasikan dalam tauhid dengan la ilaha illallah. La ilaha itu adalah kosong, illallah itu satu. Makanya la ilaha itu kosong, illallah itu satu. Jadi mau kosong atau mau satu gitu ya. Jadi jangan berdiri di antara kosong dan satu, ya atau tidak. Makanya orang yang berdiri di antara ya dan tidak kan sering disebut orang munafik. Betul ya, udah. Kan orang yang suka berdiri di antara yang tidak itu orang munafik, abu-abu. Abu-abu. Saya kan pernah bercerita kepada para sahabat semuanya ya. Jadi di hutan itu kan sebutnya ada raja hutan, namanya harimau. Nah, harimau suatu saat memanggil binatang-binatang lain untuk menilai istananya itu adalah bersih atau kotor, wangi atau bau. Itu pertanyaan harimau kepada binatang-binatang yang lain. Lalu datanglah ya binatang yang pertama. Binatang yang pertama ditanya, ya, menurut kamu, ya, ini istanaku ini bersih atau kotor, wangi atau bau? Nah, si binatang yang pertama ini dia mikir, dia kalau berkata wangi takut disangka menjilat, kalau berkata bau takut juga menghina, gitu. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi, ya udah, ya, karena dia juga tidak mau munafik, ya udah dia mengatakan istana Tuhan itu bau. Dan saat itu juga binatang ini dibunuh. Ada binatang lain datang. Karena binatang yang mengatakan tadi bau dibunuh, nah kali aja saya selamat kalau mengatakan wangi. Nah kemudian dia mengatakan, bagaimana menurut kamu? Ya, istana saya ini wangi apa bau? Karena yang mengatakan bau dimakan, kali aja kalau mengatakan wangi itu senang. Ternyata begitu mengatakan wangi, kamu menjilat ya, makanya juga dibunuh. Nah, datanglah kancil. Ya, si kancil ini dalam cerita biasanya selalu binatang yang licik. Ketika ditanya, kancil, menurut kamu istanaku ini bau atau wangi? Bersih apa kotor? Oh, mohon maaf ya, Tuan Raja. Saya 2 hari ini sedang flu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan penilaian. Karena hidung saya sedang tidak normal. Wah, senang sekali itu ya, harimau. Dan itu kemudian dilepaskan. Jadi makanya kan, mohon maaf ya, di negeri ini sekarang, kalau yang mengatakan iya atau tidak, itu tidak selamat. Yang selamat itu kan biasanya yang abu-abu. Ya, makanya yang abu-abu sering disebut orang munafik. Dalam bahasa Qur'annya adalah mudab dabi baina zalik. Itu udah ya. Jadi sebetulnya ini kelanjutan tentang orang munafik. Orang munafik itu suka berdiri di antara ya dan tidak. Ya, tidak masuk golongan ini, juga tidak masuk golongan itu. Kan gitu ya. Makanya dikatakan di ayat ini ya, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Ya, wa may yudlilillah falan tajidalahu sabila. Nah, di sini memang ada kata-kata barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini harus dipahami ya udah. Bagaimana Allah bisa menyesatkan seseorang? Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri ayat ini ya. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan ya, aku menghendaki orang yang berkehendak. Makanya ada kata-kata yahdillahu linurihi mayyasa. Allah menghendaki kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Tentu saja mereka yang punya kehendak. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah? Bukan Allah ingin menyesatkan, tetapi dia tidak punya kehendak untuk mendapatkan petunjuk.
Makanya Allah mengatakan, aku ya menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, tentu saja mereka yang punya kehendak. Jadi Allah itu tidak pernah menghendaki si A, tidak menghendaki si B. Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Makanya di ayat lain Allah menegaskan, waman kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahul ats. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Yang berharap pasti akan diinginkan oleh Allah. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan, siapa yang datang kepadaku sejengkal, maka akan menyambutnya sedepak. Dan siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku akan menyambutnya dengan cara berlari. Nah itulah ya. Jadi Allah menyesatkan seseorang bukan berarti Allah ingin menyesatkan, karena orang itu ya tidak punya kehendak untuk mendapatkan petunjuk. Jadi Allah mengikuti sangkaan dari kita sendiri. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Begitu ya, udah. Sehingga di ayat yang ke-145 ya di sini ditegaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar falan tajidalahu nasyira. Jadi sesungguhnya orang munafik itu tidak ada lagi tempatnya kecuali neraka. Ya, kenapa? Ya karena dia berdiri di antara ya dan tidak. Inilah orang-orang yang penuh dengan keraguan-raguan. Barangkali itu ya, udah. Ada pertanyaan lagi? Ya udah, terima kasih ya. Oke, baik ya. Semoga bisa menjelaskan ya. Jadi hati-hati memang memahami ayat ya. Harus rasional ya. Harus jelas dasar-dasarnya supaya kita tidak terjebak pada persepsi yang keliru. Baik, ada Mas Safriansah. Silakan Mas Safriansah. Silakan. Silakan Mas Safriansah, dihidupkan audionya. Dihidupkan dulu audionya. Iya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sayang untuk kita semua. Ini ada yang saya mau tanyakan ya. Gimana suara saya jelas? Ya, jelas. Enggak. Di mana nih Mas Safriansah? Saya di Kalimantan ya. Oh, Kalimantan. Oke, silakan. Ini saya mau bertanya, apakah benar ketika kita mengalami sebuah wahyuan, apakah kita lebih nyaman berbicara masalah perumpamaan kepada orang lain gitu? Maksudnya seperti ayah sering berbicara masalah perumpamaan-perumpamaan kepada kita semua. Jadi ketika kita telah mengalami kewahyuan itu, mungkin kita lebih nyaman berbicara masalah perumpamaan kepada orang lain. Ya. Seperti ayah sering mengatakan perumpamaan tentang kelistrikan, tentang air, apa segala macam. Ya. Apakah mungkin pada waktu zaman kerasulan dulu, mungkin Rasulullah sering berbicara masalah perumpamaan itu sesuai dengan gaya bahasa pada waktu zaman dulu itu. Ya. Ya mungkin kayak gimana ya penjelasannya ya, susah. Oke, saya bisa menangkap. Saya bisa menangkap. Mungkin itu aja. Saya bisa menangkap. Begini ya, begini. Begini ya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan. Pertanyaannya, bagi siapa perumpamaan, bagi siapa kenyataan? Misalnya di Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat. Lubang di dinding antara dua ruang. Yang di dalamnya ada pelita. Pelita di dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon zaitun bukan dari timur, bukan dari barat. Yang minyaknya sudah menerangi walaupun tidak disentuh api. Itulah cahaya di atas cahaya. Nah itu perumpamaan, Mas Safriansah. Bagi siapa? Bagi yang belum mengalami. Bagi yang sudah mengalami, itu kenyataan. Jadi saya punya seorang murid, dia sudah lama ya mesantren di luar negeri. Saya tidak sebut nama universitasnya, 15 tahun di sana. Dia belajar ayat itu ya, Quran surat An-Nur ayat 35 itu dari tafsir saja. Tetapi dia tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami pengalaman spiritual apa-apa. Makanya ketika saya tanya, dia hanya pintar menjelaskan saja. Dan selama dia menjelaskan, yang terjadi adalah memutar-mutar kata saja dan tidak jelas, tidak ada yang bisa disampaikan. Makanya begitu saya tawarkan, mau nggak kamu mengalami Quran surat An-Nur 35? Kebetulan ya orangnya tawadu. Ya, kemudian dia mengatakan sam'an wa ta'an. Baik, saya ikuti. Ya udah. Masuk ya, ikut pelatihan dengan saya.
Sampai akhirnya dia mengalami An-Nur 35. Bukan lagi sebagai kata-kata, tetapi menjadi pengalaman spiritual. Kemudian saya coba sekarang baca lagi oleh kamu. Kemudian dibaca lagi ayat itu. Nangis dia baca ayat itu. Allah adalah cahaya. Kan sudah mengalami pengalaman itu. Perumpamaan cahaya seperti miskat. Dia tahu miskatnya yang mana. Di dalamnya ada pelita. Dia sudah ketemu pelitanya. Pelita dalam kaca. Dia sudah ketemu kacanya. Kaca yang laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Dia sudah ketemu bintangnya. Dia sudah ketemu yang berkilauan seperti mutiara. Nur ala nur, dia sudah ketemu dengan nur ala nur, sudah mengalami sendiri. Menangis terseduh-seduh. Dia mengatakan, 15 tahun saya belajar ini di sana, hanya sebatas kata-kata. Kok sekarang, begitu dibimbing oleh guru, bisa mengalami langsung? Lalu saya bacakan ayat itu. Apakah ayat ini perumpamaan apa kenyataan? Kan di ayat itu dikatakan, wa yadribullahul amsala linnas. Aku berbicara kepada manusia dengan perumpamaan. Manusia yang mana? Manusia yang belum mengalami. Untuk yang sudah mengalami, tentu saja bukan perumpamaan. Itu adalah kenyataan. Nah, pertanyaannya, kapan kita bicara perumpamaan kepada orang? Kapan kita berbicara kenyataan? Kepada orang yang belum tahu, berbicaralah perumpamaan. Tapi kepada mereka yang sudah tahu, berbicaralah kenyataan. Itulah kebijaksanaan, ya. Makanya seorang bijaksana tahu kapan berbicara apa, kepada siapa. Makanya kalau kita bicara, sesuaikan dengan tingkatan kesadaran yang mereka capai. Kita harus turun ya ke pola pikir mereka. Jangan mereka ditarik ke pola pikir kita. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, untuk menjadi seorang guru, kebijaksanaan itulah yang harus dimiliki. Kapan kita bicara dengan simbolik? Kapan kita berbicara dengan sebenarnya? Disitulah pentingnya kita memilih rasa, intuisi kita ketika kita berbicara. Itu yang disebut dengan pedagogik, kemampuan memahami pikiran orang lain. Agar apa yang kita sampaikan tidak terjadi perdebatan. Apa yang kita sampaikan diterima orang lain dengan senang hati. Begitu ya, Mas Afriansa. Nah, pertanyaan tadi, apakah seseorang yang sudah diliputi oleh kewahyuan berbicara dengan perumpamaan? Tentu saja, tidak selalu. Tergantung siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara sudah sama-sama mengalami, sudah tidak ada perlu lagi perumpamaan. Bicaralah senyata-nyatanya. Tetapi kepada mereka yang masih di kulit, masih di sebelah luar, bicara dengan perumpamaan. Oke, itulah kebijaksanaan. Semoga bisa bertemu dengan ayah guru. Oke, insya Allah ya. Ya, bertemulah supaya nanti tidak bicara dengan perumpamaan lagi. Kita bicara nyata, senyata-nyatanya. Baik, saya bacakan ayatnya. Dalam Quran Allah mengatakan, "Fakashafna anka gidoaka pabasaraukal yaumal hadid." Pada waktunya nanti, kata Allah, aku akan singkap tirai yang menutupi pandangan batinmu, sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Saat penglihatan batinmu sudah tersingkap, tidak ada lagi kasaf, sudah tidak ada lagi tirai, menjadi kasaf, ya, itu yang disebut dengan mukasyafah. Maka Mas Afriansa tidak lagi berbicara perumpamaan, nyata senyata-nyatanya. Fakashafna anka gidoaka pabasarau kaliyamal hadid. Pada waktunya aku akan berbicara kepadamu tidak dengan perumpamaan, tapi akan berbicara kepadamu dengan nyata senyata-nyatanya. Kapan itu? Ketika tirai yang menutupi pandanganmu sudah disingkap dengan terbuka. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Makanya ada empat tahapan yang harus dicapai. Ya, pertama harus musyahadah. Musyahadah berarti meluruskan penyaksian kita. Penyaksian itu tidak bisa dengan mulut, harus dengan penglihatan. Kita menyaksikan sekarang dengan mata. Karena yang saksikan yang lahir menggunakan mata lahir. Ada lagi penyaksian yang kedua, penyaksian batin menggunakan mata qalbu. Maka harus disingkap dulu tirainya. Nah, setelah tingkatan musyahadat dicapai, berikutnya baru yang namanya mukasyafat. Tersingkapnya tirai. Setelah memasuki mukasyafat, baru ya kita akan menghadapi yang disebut dengan mahabbat. Nah, sebelum kita memasuki musyahadat, ada lagi tingkatan yang lebih awal, yaitu ma'rifat. Maka disebut 4M. Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, baru mahabbat. Nah, tingkatan tertinggi dari ma'rifat adalah mahabbah. Kalau sudah mahabbah, ya rindu selalu. Ya, selalu rindu. Ya, kepada siapa? Ya, kepada kekasih. Kalau rindu kepada kita, kita rindu kepada Allah. Makanya saling merindukan. Itulah yang disebut dengan sepasang kekasih. Ya, insya Allah nanti saya doakan Mas Afriansa ketemu saya. Ya, karena tidak mungkin saya menyampaikan ilmu khusus di ruang Zoom seperti ini. Kita harus berbicara secara langsung. Ya, baik. Terima kasih. Silakan ada Mas Fadlan. Silakan Mas Fadlan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan, salam satu rasa, satu cinta buat sahabat-sahabat semuanya yang hadir di kesempatan Zoom ini. Ayah Guru, saya ingin sharing sedikit Ayah Guru mengenai tentang pengalaman rasa saya. Semalam saya sudah sharing ke Ayah Sugeng, cuman Ayah Sugeng hanya menjawab, lanjutkan saja, saya tidak bisa mengomentari hal itu Mas Wana. Jadi gini ya, saya mulai bangun tidur gitu, sudah seperti apa mau dikerjakan gitu, semuanya kayak ada pesan gitu ya. Jadi nanti mau gerak jualan gitu kan, sudah ada pesan berat hati ketika tidak memberikan sesuatu pada orang yang memang sedang pemulung atau sesuatu gitu yang sedang datang di depan lagi, apalagi ada anak-anak gitu ya. Kemudian yang buat pada rindu sekali kalau melihat air gunung gitu ya, itu semacam ada kalimat-kalimat mesra yang timbul gitu ya, di terus-terusan itu timbul. Bahkan ketika maaf kali buang air besar, ketika buang air kecil tuh itu menangis gitu ya. Itu seperti Allah itu begitu nyata dan luar biasanya gitu ya. Jadi saya memandang tubuh Allah ini macam inilah afalnya Allah gitu. Jadi Allah melihat semuanya seperti memberikan pelajaran dari papan-papan tulis Allah, baik manusia, benda maupun hewan. Sebenarnya ini ada apa gitu ya. Yang pertama, yang kedua, sekarang ya bingung juga gitu ya. Yang sering hadir ke saya tamu-tamu kok yang di luar dari agama Islam gitu ya, terutama agama Nasrani datang ke saya cerita ke saya. Tapi jujur ya hari ini malah semakin kosong gitu, semakin kosong dan merembet ke istri saya, malah suka udahlah Pak, bagus kosong gini aja enak, kita nggak terikat dengan apapun. Ya kapan Allah kasih ya kasih, dan siapapun yang datang kita layani. Sebenarnya ada apa dengan diri ini ya. Terima kasih sebelumnya. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Fadlan, salam cinta, salam satu rasa. Kita ini udara ya. Kita ini satu udara di ruang kosong yang sama ya. Di dalam Al-Quran dikatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina tuwalu fasamma wajhullah. Allah meliputi timur dan barat. Kemanapun kamu malingkan wajah, kamu akan mendapati wajahnya. Ketika seseorang sudah sadar dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya bukan tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah artinya yang mana yang bukan Allah. Yang mana yang bukan Allah. Bahkan tidak ada sebenarnya Fadlan. Fadlan yang sejati itu kan sebenarnya ruh yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya Fadlan. Kan Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Tidak ada ruhmu, yang adalah ruhku. Makanya diri sejati kita, ya sebenarnya dia juga. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, yang mana yang bukan Allah? Makanya Allah menyatakan, ya, akulah yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Begitu seseorang sudah mencapai kesadaran seperti Mas Fadlan, karena semuanya adalah dia, yang nyata dia, yang tidak nyata dia, wal awalu, wal akhiru, wal dhahiru, wal batin. Kalau seseorang sudah mencapai kesadaran itu, maka kemanapun dia memalingkan wajah, yang dilihat ya dia. Lihat sungai, dia. Lihat kehidupan dia, lihat pohon dia. Tentu saja yang dia lihat adalah di balik itu. Karena dia adalah sang kehadiran, dia sang keberadaan. Bahkan kalau kita menatap gunung, bagi orang yang biasa, menatap gunung biasa. Tapi bagi orang yang berkesadaran, menatap gunung, ya itu ada energi yang luar biasa lembutnya meliputi gunung. Bahkan pernah suatu saat saya mengajak murid-murid saya pergi ke kebun, masing-masing saya suruh menatap satu daun. Bukan melihat tanaman banyak. Disuruh melihat satu daun. Satu daun. Amati daun sampai ke urat-uratnya. Saya pandu dengan meditasi. Semua yang syukur menangis. Karena selama ini melihat daun banyak pun biasa. Tapi ketika saya fokuskan, lihat satu daun dan fokus.
Bagaimana? Dan dia melihat seakan-akan di situ ada gairah, ada energi yang mengalir. Dan banyak yang mengatakan pada saya, kenapa saya bisa bergetar melihat daun dengan cara seperti itu, dengan kesadaran seperti itu. Padahal selama ini saya melihat daun biasa saja. Karena saat itu dipandu oleh saya dalam kesadaran. Makanya siapapun yang melihat dalam kesadaran, pasti akan mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Mas Fadlan. Itulah kalimat di Quran, walillahil masyriqi wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya toh? Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa selama ini kita dihadiri, Mas Fadlan dihadiri tamu-tamu yang berbeda keyakinan? Kenapa? Ya, Allah sedang mengajarkan apa? Tangkap pesannya. Karena bagi Allah nih, manusia cuma dua kok, yang tahu dengan yang tidak tahu. Itu aja. Tidak ada pembagian karena keyakinan, tidak ada pembagian karena itu ini, nggak ada. Manusia cuma dua aja, apapun keyakinannya cuma dua aja, yang tahu dengan yang tidak tahu. Itu aja kok manusia. Yang tidak tahu ada dua. Yang pertama dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang kedua dia itu tidak tahu, tapi tahu kalau dia tidak tahu. Itu yang tidak tahu. Kemudian yang kedua yang tahu. Makanya beda sekali ya, yang tahu dengan yang tidak tahu. Mari kita belajar kepada siapapun, ya jangan memandang orang dari keyakinannya. Lihat orang dua saja, tahu atau tidak tahu. Sekalipun dia berkeyakinan sama dengan kita, kalau tidak tahu, ya tentu saja harus diajarkan. Ya kan? Sekalipun dia itu berbeda keyakinan dengan kita, kalau tahu ya dengarkan. Kan diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasul, jangan pernah melihat siapa yang berkata. Perhatikan saja apa yang dikatakannya. Ya tahu. Ya, makanya manusia cuma ada dua, yang tahu dan yang tidak tahu. Itu aja ya. Jadi itu pesan cintanya dari semesta buat Mas Fadlan, supaya Mas Fadlan lebih luas lagi pengetahuannya. Ya, itu. Baik ya, terima kasih atas pertanyaan, dan selanjutnya ada Bunda Elin, silakan. Silakan. Silakan Bunda. Ya, silakan Bunda Elin, hidupkan audionya. Oke, silakan. Mohon maaf ya, barusan saya tidak kontrol audio. Saya menyimak dari Quran surat Al-Baqarah terkait perintah untuk menyembelih sapi betina itu ya. 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 Di situ kan di ayat selanjutnya sapi betina yang udah mati itu diperintahkan untuk memukul kepada yang sudah mati karena ada kejadian peristiwa yang terbunuh salah seorang dari Bani Israel itu, kemudian siapa pembunuhnya mereka saling tuding gitu ya. Gitu. Okay. Di ayat 72 dari Al-Baqarah itu. Yeah. Nah, apakah di sini ada pesan waktu? Tidak gitu. Karena sehubungan dengan di kalangan Bani Israel itu terus saling tuduh menuduh kan, itu tidak jelas siapa pembunuhnya gitu. Seperti andai kata kejadiannya saat ini, sebenarnya apa yang terjadi gitu dengan pembunuhan itu? Sidang, kemudian saling tuding, kan itu membutuhkan waktu lama. Tapi kebijakan Allah dengan hanya menyuruh sembelihlah itu sapi betina, walaupun awalnya hanya dianggap sebagai ejekan gitu oleh Bani Israel, sebagai hujuan, tapi akhirnya ternyata Allah menunjukkan kekuasaannya gitu dengan memukulkan bagian daripada sapi betina itu, kalau nggak salah dalam riwayat itu adalah ekornya, yang meninggal itu jadi hidup kembali gitu ya. Kemudian menyatakan itu sebagai pembunuhnya. Nah di sini apakah ada pesan waktu? Tidak gitu. Karena tadi rugilah orang yang menyia-nyiakan waktu. Di sini Allah mempercepat proses itu. Gitu ya. Maksudnya. Terima kasih. Ya. Oke. Baik Bunda, cerdas sekali pertanyaannya. Jadi sebetulnya perintah menyembelih ya sapi betina itu memang kepada Bani Israel. Harus dipahami dulu, Bani Israel itu siapa? Bani itu artinya kelompok, kaum, bisa juga sendiri, bisa bersama-sama. Isra artinya berjalan, El itu Tuhan. Jadi sebenarnya Bani Israel itu adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Makanya kalau orang berjalan menuju Tuhan, yang menjadi tujuan dia kan Tuhan. Nah, untuk mencapai Tuhan itu maka sapi betinanya harus disembelih. Nah, sapi betina itu jasmani, diri pribadi kita, ya. Apa yang disembelih? Ya disembelih itu tentu saja bukan disembelih pakai golok,
ya, seperti Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Selama ini kan banyak orang yang paham benar-benar disembelih pakai golok. Bukan, itu adalah sebuah prosesi. Prosesi seorang guru ketika mengantarkan seorang siswanya untuk berjumpa dengan Tuhannya. Itu yang disebut dengan prosesi menyembelih sapi betina. Jadi betina itu berurusan dengan jasmani. Nah, tentu saja yang sudah disembelih kan jadi tahu. Yang sudah disembelih menjadi sampai kepada Allah. Yang sudah sampai kepada Allah, maka dia harus ya mengingatkan yang lain. Makanya yang sudah dibunuh itu, yang sudah disembelih maksudnya, harus mengingatkan yang lain. Ya, yang belum disembelih supaya sama-sama mencapai Allah. Makanya di situ ada ekor. Ekor itu kan lambang dari sesuatu yang diikuti. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan, kalau hari ini kamu jadi orang beriman, maka ya anak cucumu juga akan mengikuti kamu dalam keadaan iman. Jadi kalau hari ini kita bisa mencapai Allah, itu sudah doa yang luar biasa agar anak keturunan kita juga mencapai Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan dipahami letterlock ya. Jadi sebetulnya Bani Israel ini orang yang berjalan menuju Tuhan. Nah, orang yang berjalan menuju Tuhan saja dalam perjalanannya kan bisa saja ya mengalami sengketa. Apalagi orang yang tidak berjalan menuju Tuhan. Makanya di dalam Quran dikatakan, ya, aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih. Tetapi sayang sekali, dari abdi-abdi yang terpilih akan menjadi 3. 1, orang yang mendolim dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang setengah-setengah. Dan 3, orang yang sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Summa aurasnal kitabal ladzina astofaina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Jadi Bani Israel pun terbagi menjadi 3. Ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang setengah-setengah, ada yang sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Ya, itu. Jadi itu sebetulnya adalah ya prosesi sebetulnya. Itu kaitan dengan prosesi seorang guru membimbing siswanya ketika seorang siswanya ingin mencapai Tuhan. Itu yang diceritakan dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 67 sampai ayat yang ke-72 dan seterusnya. Bagus ya kalau para sahabat bisa mendengarkan kajian saya Quran surat Al-Baqarah itu satu flash disk ya dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir. Itu supaya lebih integrated lagi memahaminya, supaya cara memahaminya tidak bersifat parsial. Itu barangkali Bunda Elin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayah. Baik ya. Ada Ibu Nuraida silakan. Silakan.